Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bagus dengan tema orang yang diberikan ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Urudul amdad minallahi ta'ala ala abdihi. Bermula datangnya bantuan anugerah dari Allah Ta'ala atas hambanya. Contohnya bantuan pemberian anugerah itu kal itmi'nan inda zikri, ketika adanya ketentraman hati ketika berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tentram. Nah, ketentraman hati itu disebut adalah bantuan Allah, pemberian Allah. Wa musyahadati fi'lihi inda ru'yati syai'in min khalqih. Contohnya lagi seperti menyaksikan hatinya perbuatan Allah ketika melihat sesuatu daripada makhluknya. Kalau kita melihat sesuatu daripada makhluk lalu hati kita ingat bahwa itu ciptaan Allah, nah, ingatnya hati bahwa itu ciptaan Allah adalah pemberian Allah kepada kita. Pemberian Allah kepada kita. Datangnya bantuan pemberian dari Allah Ta'ala atas hambanya itu dengan sekira-kira kesiapan seorang hamba. Bantuan itu datang sesuai dengan kesiapan yang menerima bantuan itu. Bagaimana kesiapan menerima bantuan itu? Bitakhliyati qalbihi wa tathhirihi anis sifatil mazmumah wa tahliyatihi bis sifatil mahmudah. Dengan membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi hati dengan sifat terpuji. Nah, itu kesiapan hati. Apabila hati kita bersih dari sifat yang tercela, hati kita berisi, berpakaian, berhias dengan sifat mulia, maka bantuan Allah tadi akan datang kepada kita karena keadaan kita siap menerima bantuan Allah tadi. Walidzalika qil, oleh karena itu dikatakan khalli qalbak anil awsafiz zamimah wa hallih bis sifatil hamidah namla'hu bil ma'rifati wal musyahadah. Bersihkanlah hatimu dari akhlak yang tercela, lalu hiasi hati dengan akhlak terpuji, niscaya kami penuhi hati kamu dengan ma'rifah dan musyahadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fakam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah tapi tidak menerima, tidak merasakan ketenangan. Banyak orang yang berzikir tetapi zikirnya itu tidak mendatangkan ketentraman hati. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa zikir itu menenteramkan hati. Tapi kenapa kita berzikir hati kada tentram? Nah, fakam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir tapi kada bisa tentram. Mestinya sesulit apapun yang kita hadapi, kalau sudah hati kita berzikir, tentram. Semarah apapun kita terhadap seseorang, kalau sudah kita berzikir, mestinya tentram. Nah, kenapa kada tentram? Zikir sudah ribuan sehari, tapi kadang membawa ketentraman. Bantuan Allah itu tidak datang, madad ilahi tidak datang.
Wa kam min dzakirin la yusyahid. Berapa banyak orang yang berzikir tapi tidak bisa musyahadah. Ini sudah hari-hari berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya tiada yang berbuat kecuali Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tapi pada kenyataannya melihat kejadian-kejadian lupa kepada Allah, melihat sesuatu lupa kepada Allah. Tapi bila waktu berzikir la ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada ciptaan kecuali ciptaan Allah, nah sudah melihat kenyataannya lupa kepada Allah. Fala illata lidzalik, maka tidak ada sebab yang demikian illa li'adami safai qalbi, karena tiada bersihnya hati minal awsafiz zamimah, daripada sifat yang tercela, wa adam ittisafi qalbihi, dan karena tiada bersifat hatinya bisifatil hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu sebabnya, sekalinya itu sebabnya kenapa zikir itu kadang membawa ketentraman. Ternyata hati orang yang berzikir itu masih dipenuhi dengan sifat yang tercela. Nah, kenapa zikir yang dibaca sehari ribuan kali, tapi begitu keluar rumah sudah lupa kepada Allah? Ternyata hati orang berzikir itu masih dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela. Nah, sebagaimana halnya ketentraman waktu berzikir, bisa musyahadah waktu melihat sesuatu, khusyuk dalam salat itu termasuk madad ilahi. Khusyuk dalam sembahyang, sembahyang bisa khusyuk, nah itu madad ilahi. Bagaimanapun kita belajar tentang pelajaran khusyuk dalam sembahyang, pelajari cara-cara khusyuk dalam sembahyang, tapi sembahyang enggak ada khusyuk. Padahal kalau memandirnya sudah ahli benar tuh, memandirnya sudah ahli luar biasa, cara khusyuk sembahyang kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak itu, kayak itu, kayak itu. Sembahyang enggak ada khusyuk, karena khusyuk ini adalah madadun ilahi, ini pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang yang siap untuk itu, yaitu orang yang hatinya bersih dari sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seapa kita dapat khusyuk dalam sembahyang, nah seitulah kemampuan hati kita untuk menerima pemberian Allah itu. Masing-masing orang ini kada sama khusyuknya. Ada yang khusyuk sembahyang itu mungkin 1/10 dari 4 rakaat, ada yang khusyuknya cuma sekian persen, ada yang khusyuknya cuma 1%. Nah, ini khusyuk ini pemberian Allah, Allah berikan kepada orang yang siap menerimanya itu. Siapa yang siap itu? Orang-orang yang hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tercela itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wasifatul mazmumah al-mani'atu liwurudil amdad, bermula sifat-sifat yang tercela yang mencegah datangnya bantuan Allah tadi. Kal kibri, seperti sifat sombong. Nah, sifat sombong, bagaimana sombong itu? Seperti merasa bahwa dirinya itu lebih takwa dari orang lain, dirinya itu lebih mulia dari orang lain, dirinya itu lebih bersih dari orang lain. Nah, bila ada hati kita perasaan seperti itu, maka itu namanya kibir, dan ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi kepada hati kita. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita ini lebih baik, lebih mulia dari siapapun, walaupun dari orang kafir, walaupun dari orang kafir. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih baik, lebih mulia di sisi Allah. Kenapa sebabnya? Karena akhir kita hanya Allah yang tahu. Akhir si kafir tadi Allah yang tahu. Barangkali kita hendak mati, kita jadi kafir, ini jadi Islam, kan ada tahu lagi. Nah, jadi apabila kita merasa bahwa diri kita lebih baik, lebih mulia dari orang kafir, berarti kita sudah ada sifat sombong dalam hati kita. Apalagi terhadap orang muslim lainnya. Ada orang suka berjudi, wah, kita anggap diri kita lebih baik dari mereka. Ada orang yang suka berzina, sudah kita anggap itu orang kotor, diri kita lebih mulia daripadanya.
Ada melihat orang ahli maksiat, hati kita sudah bicara bahwa kita lebih mulia daripadanya. Dan ini biasa penyakit ini datang kepada talabatul ilm, datang kepada para penuntut ilmu agama, kepada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, orang penuntut ilmu itu biasanya dihinggapi sifat ini, merasa bahwa dirinya lah yang bersih, orang lain itu kotor. Nah, padahal itu sifat yang mencegah dia menerima bantuan madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada lagi dalam diri kita bahwa kita ini lebih mulia dari orang lain. Jangan ada lagi dalam diri kita merasa bahwa kita ini lebih takwa dari orang lain. Karena ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Al-Quran mengatakan wallahu ya'lamu man ittaqa. Allah mengetahui dengan orang yang takwa. Kita kada tahu. Jangan ada dalam hati kita merasa bahwa kita lebih takwa walaupun dari penjudi. Jangan ada dalam hati kita merasa lebih takwa walaupun dari ahli zina. Karena barangkali dia hanya zina dosanya, sedangkan kita macam-macam dosa. Ada riya, ada sombong, ada dengki. Nah, kita kada tahu itu. Jangan ada lagi perasaan bahwa diri kita lebih mulia dari siapa juga pun. Nah, ini bila sudah demikian, kibir sombong itu hilang dari hati kita, dan ini membuka untuk menerima madad ilahi, bantuan dari Allah tadi, sehingga kita berzikir tentram hati. Nah, kita membaca Quran tentram hati, sembahyang lebih khusyuk. Nah, kita berzikir bisa musyahadah kepada Allah kalau sudah pencegahnya ini hilang dari hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah menyatakan, selagi aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang yang berlaku sombong di muka bumi. Jadi artinya orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan, itu dipalingkan Allah daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa khusyuk, berupa nikmatnya ibadah, berupa musyahadah. Nah, itu dipalingkan oleh Allah terhadap orang-orang yang sombong tadi. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kadzalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Seperti demikianlah Allah mengunci. Allah mengunci, mematri atas hati, atas tiap-tiap hati orang yang sombong. Orang yang sombong itu dikunci Allah hatinya, sehingga kada akan bisa menerima bantuan. Ilmu bertambah, manfaatnya tetap kada dapat. Orang yang sombong, rajin untuk ilmu, wawasan ilmunya bertambah. Dulunya kada tahu ini haram, tahu sekarang haram. Ini boleh, boleh. Ilmunya bertambah, tapi manfaat ilmu kada didapatnya, karena hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong itu. Kalau Tuhan kada cinta, jelas Tuhan kada akan memberi bantuan-bantuan, anugerah-anugerah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi satu contoh sifat yang tercela yang mencegah datangnya bantuan Allah kepada kita adalah kesombongan. Nah, jadi kenapa kita berzikir kada tentram? Kenapa kita sembahyang kada bisa khusyuk? Padahal berapa kali sudah ikut pelatihan salat khusyuk, kada mau khusyuk, bertambah kada khusyuk. Berapa banyak punya buku-buku tentang salat khusyuk, kada mau khusyuk. Karena khusyuk ini bukan perkara ilmu, khusyuk ini perkara madadun ilahi. Ini bantuan Allah kepada hamba, tergantung kesiapan kita menerima itu. Nah, jadi pertama kesombongan itu. Yang paling ringkas mengartikan kesombongan itu bahwa merasa dirinya lebih daripada orang lain, bukan lebih kaya. Kalau memang sugih, merasa lebih sugih daripada si miskin, kada jadi soal. Ini merasa lebih mulia, nah, merasa lebih takwa, merasa lebih bersih. Nah, ini yang dimaksud dengan kesombongan itu. Kalau orang merasa dirinya bungas pada orang lain, kalau bujur-bujur bungas ya kada jadi masalah, itu lain sombong artinya. Ini bungas orangnya, dalam hatinya bungas kepada itu, nah kada jadi soal, memangnya bungas.
Ini perkara zahir. Nya bisa duit 1 triliun. Nang saya kongnya 1 miliar. Akhirnya subi aku bener itu. Karena jadi soal tuh bujur aja nih tuh. Yang dimaksud sombong ini adalah urusan yang dia tidak tahu, seperti merasa lebih takwa, merasa lebih diperhatikan Allah, merasa dirinya suci. Nah, ini kesombongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, yang mencegah datangnya madad ilahi tadi adalah wahubbud dunia, mencintai dunia. Mencintai dunia. Apa itu dunia? Yang bila kita cinta kepadanya menutup bantuan Allah. Nah, dunia itu artinya adalah sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Itu dunia. Nah, sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, itulah dunia. Apabila kita mencintai sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, apapun sesuatu itu, nah maka itu mencegah datangnya madad ilahi tadi. Seperti mencintai kemaksiatan, mencintai barang-barang yang membawa kepada kemaksiatan. Ini dunia. Kalau mencintai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat, itu bukan dunia. Bukan dunia. Aku cinta dengan duit. Kenapa cinta duit? Karena duit ini aku bisa bersedekah. Duit ini aku bisa berwakaf. Duit ini aku bisa memberikan ini untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka duit seperti itu bukan dunia. Bukan dunia. Karena membawa kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi apabila ada dalam hati kita mencintai sesuatu yang membuat susah di akhirat, nah maka itu dunia. Baik ilmu, baik harta, baik kedudukan, apapun. Nah, ini mencegah datangnya madadun ilahiyun tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Ujar Nabi, dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Artinya sesuatu yang membawa kesengsaraan di akhirat itu dilaknat Allah. Sesuatu yang membawa kepada kesusahan di akhirat itu dilaknat Allah. Bila kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah, nah logikanya kan jelas. Kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah, jelas Allah akan marah kepada kita. Kalau Allah marah, tentu bantuan akan berhenti. Yang dulunya khusyuk bisa hilang khusyuknya. Yang dulu ada kenikmatan dalam baca Quran bisa hilang kenikmatannya. Yang dulunya senang, lezat waktu sujud, sekarang bisa hilang lezatnya. Karena kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.